Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah ilmu ma'ani pada pertemuan ke-6 topik 5 yaitu al-iltifat wa anwa'ihi, pengertian iltifat dan macam-macamnya. Kata iltifat ini sudah ada disinggung pada pertemuan sebelumnya dalam pembagian khurujul khobar. Nah, dalam pertemuan ini kita akan memperdetail lagi apa itu iltifat. Oke, kita mulai. Pembahasan pertama tentang pengertian iltifat. Apa kalian tahu iltifat itu apa? Secara bahasa, iltifat itu adalah berpaling atau memalingkan wajah kepadanya, menoleh, berbelok, itu secara bahasanya. Kemudian secara istilahnya apa? Salah satu gaya bahasa Al-Quran yang menampilkan bentuk atau corak tuturan yang berubah-ubah dan tidak selalu mengikuti aturan bahasa Arab pada umumnya. Maksud perubahan di sini tuh apa gitu ya? Mengalihkan uslub atau gaya bicara dari satu arah ke arah yang lain. Perubahan paling banyak terdapat pada kata ganti atau domir. Ada uslub goib berubah menjadi uslub mukhotob, mukhotob berubah menjadi goib, goib berubah menjadi mutakalim, dan mutakalim berubah menjadi goib. Jadi itu paling banyak pembagian perubahan itu ada pada kata ganti atau domir. Nah, kemudian pada pembahasan yang kedua yaitu macam-macam iltifat. Di sini kita akan membahas ada 6 macam iltifat. Yang pertama adalah, ini saya akan sebutkan dulu ya. Pertama, iltifat dalam bentuk atau asyag, bukan asyab, asyag. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk bilangan atau al-adat. Yang ketiga adalah kata ganti atau ad-dhamir. Yang keempat, perubahan dalam bentuk kosakata atau al-mu'jam. Yang kelima dalam bentuk al-adawat. Dan yang keenam adalah struktur nahwu atau al-bina an-nahwi. Untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas. Macam yang pertama adalah iltifat pada bentuk atau asyag. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 90. Nah, itu ayatnya. Kita lihat pada lafaz anzala dan ayunazzila. Ini terjadi iltifat dari bentuk fi'il madi menjadi fi'il mudhari'. Nah, inilah yang dinamakan iltifat pada bentuk atau asyag. Yang berawal anzalallahu bagian berubah menjadi ayunazzilallahu min fadlihi. Semoga bisa dipahami. Macam yang kedua adalah iltifat pada bilangan atau al-adat. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Di situ kita lihat ada lafaz qulubuhum, sam'ihim, dan absharihim. Terdapat pengalihan dari bentuk mufrad dan jamak yang berkaitan dengan jumlah bilangan. Kata qulubuhum bentuknya jamak, kemudian beriltifat ke sam'ihim yang bentuknya mufrad, kemudian kembali lagi ke jamak yaitu absharihim. Nah, ini yang dinamakan iltifat pada bilangan atau al-adat. Macam yang ketiga adalah iltifat pada kata ganti atau ad-dhamir. Terdapat pada Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Nah, di situ kita melihat bentuk inna mutakalim ma'al ghair. Dia beriltifat ke bentuk fasalli li rabbika. Jadi bentuk mukhatab. Nah, ini iltifat yang terjadi pada kata ganti atau ad-dhamir. Dhamir inna mutakalim ma'al ghair beriltifat ke dhamir mukhatab fasalli li rabbika. Aslinya itu tuh fasalli li rabbina kan, tapi beriltifat dia menjadi mukhatab fasalli li rabbika. Selanjutnya pada macam yang keempat adalah iltifat pada kosakata atau al-mu'jam. Di sini terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 1. Nah, ada ayat khalaqas samawati wal ard dan ja'alad dhulumati wan nur. Kosakata khalaqa dan ja'ala mereka kan bersinonim.
Nah, terjadilah iltifat kan namanya di sini. Marek khalaqa berubah menjadi ja'ala. Jadi iltifat pada kosakata atau al-mu'jam. Terjadi khalaqas samawati wal ard. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ja'alat zulumati wan nur, dan menjadikan gelap dan bercahaya begitu. Semoga bisa dipahamin ya. Macam yang kelima adalah iltifat pada adawat. Terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 131. Nah, di situ kita lihat ada lafaz fa iza ja'athum dan wa in tusibuhum. Nah, penggunaan adat iza dan in ini terjadi iltifat. Biasanya ini kata iza digunakan untuk menunjukkan adanya kepastian terjadinya sesuatu yang dibicarakan, yaitu datangnya kebaikan kan. Fa iza ja'athumul hasanah. Jadi kebaikan itu pasti datangnya. Sementara in digunakan untuk menunjuk kepada keraguan atau jarang terjadi. Yang namanya kebaikan kan emang sering terjadi ya. Semisal kita niat dalam kebaikan aja itu kan udah dihitung pahala, udah dihitung hasanah gitu. Sedangkan kalau kita niat buruk itu sama Allah aja belum dihitung keburukan, belum dihitung dosa. Jadi memang terjadi iltifat yang di sini pada segi adawatnya, pada lafaz faiza dan lafaz wa in. Dan untuk iltifat yang terakhir adalah iltifat pada bina al-nahwi. Terdapat pada Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Nah, di situ terdapat lafaz an'amta alaihim dan ghairil maghdubi alaihim. Penggunaan dari jumlah fi'liyah yang beriltifat ke jumlah ismiyah. An'amta alaihim beriltifat menjadi ghairil maghdubi alaihim. Kemudian mungkin ini saya dapat berikan contoh lainnya ya. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah, sepenggal dari Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Nah, di situ ada jumlah fi'liyah wa ma kafaro Sulaimana. Nah, kafaro fi'il, Sulaimana fa'il. Jadi jumlah fi'liyah. Dia beriltifat menjadi walakin nasyayatina kafaru. Asyayatina kafaru. Mubtada khobar. Ini jumlah ismiyah. Karena kemasukan lakinna jadi ya isim dan khobarnya lakinna. Alhamdulillah, untuk pembahasan pengertian iltifat dan macam-macamnya telah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.